Untuk tema kita hari ini, mendirikan kembali Pondok Daud. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, Amos 9 ayat 11 tadi dikatakan, pada hari itu aku, Tuhan ini ya, akan mendirikan kembali Pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti zaman dahulu kala. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ada apa dengan Pondok Daud? Mengapa Tuhan melewati Nabi Amos berfirman bahwa suatu waktu, suatu hari yang ditentukan oleh Allah sendiri, Dia akan membangun suatu Pondok Daud. Ada apa dengan Pondok Daud ini? Mengapa menjadi sesuatu yang menarik? Dan kalau kita lihat, kalau dia telah didirikan kembali, Tuhan berkata akan ada suatu kebangkitan yang begitu hebat, saudara. Tembok atau Pondok Daud itu dibangun kembali, ada sesuatu yang luar biasa dalam firman Tuhan. Dampak kembalinya Pondok Daud. Bangsa yang membangun Pondok Daud, khususnya bangsa Israel, dan kita sekarang ini adalah Israel cangkokan, maka akan ada kekuatan yang sungguh luar biasa kepada bangsa yang kembali membangun Pondok Daud. Yaitu bangsa itu akan menjadi bangsa penguasa, kata firman Tuhan ayat 12. Mereka akan menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan juga bangsa-bangsa lain yang ada di muka bumi ini yang disebut dengan milik Tuhan. Luar biasa, saudara. Kalau kita membangun Pondok Daud, kata firman Tuhan, akan ada bangsa yang mendirikan Pondok Daud atau umat yang mendirikan Pondok Daud. Bangsa itu akan menjadi bangsa penguasa. Bangsa penguasa dan bukan bangsa yang diperbudak. Kemudian saudaraku yang terkasih, ketika kita mendirikan kembali Pondok Daud, yaitu ayat 13 berkata, akan ada saling kejar mengejar, apa saudara? Berkat Tuhan. Di sini dikatakan, sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa pembajak akan menyusul penuai dan pengirik buang anggur, penabur benih. Wow, baku lomba berkatnya. Jadi waktu ditabur benihnya, begitu juga saat ditabur, begitu juga saat penuaian sedang terjadi. Pada waktu pembajakan, pada waktu juga pengirikan, panen. Coba bayangkan saudara, tidak pernah dalam sebuah proses pertanian itu dikerjakan bersamaan. Kalau orang membajak, ya membajak. Setelah membajak, menabur benih. Tapi ini proses yang baku kejar. Ketika ada bagian di mana sedang menuai, tetapi ada juga bagian sedang menabur. Ada sedang menabur, ada juga sedang mengirik. Ada sedang mengirik bersamaan juga dengan adanya yang namanya pembajakan. Sedang dibajak tanah baru, lahan baru. Jadi proses pertanian yang berkesinambungan sehingga tidak ada satupun stok makanan yang tidak tersedia. Itu orang-orang yang mengalami pemulihan Pondok Daud. Jadi Pondok Daud ini luar biasa, saudara. Suatu proses yang sangat luar biasa yang membawa dampak perubahan yang luar biasa kepada setiap orang yang membangun Pondok Daud ini. Pondok Daud maksudnya, bukan Pondok Daud. Pondok Daud. Nah, menjadi pertanyaan buat kita sekalian. Ketika kita melihat bahwa dampak Pondok Daud ini luar biasa, menjadi bangsa penguasa, menjadi berkat yang saling menyusul, adanya anggur baru, pemulihan bangsa, pembangunan infrastruktur, perkebunan, dan juga karunia untuk menikmati, menanam dan bukan dicabut lagi. Kita bisa melihat saudara suatu peristiwa yang sungguh luar biasa. Sehingga Allah itu menulisnya kembali bahwa Pondok Daud ini harus dibangun kembali. Dan Tuhan melihat Pondok Daud ini sudah pernah ada, namun dia sudah roboh, saudara. Bahkan sudah pecah, sudah hancur. Menjadi pertanyaan, kenapa kok bukan kemah Musa? Kenapa Tuhan tidak berencana ingin membangun sebuah kemah-kemah Musa kembali?
Karena kita tahu bentuk ibadah zaman tabernakel, zaman Israel keluar dari tanah perjanjian, Tuhan desain tata kelola ibadahnya, yaitu ada pelataran, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Ya. Dan imam besar satu kali melakukan ibadah hanya di ruang kudus dan masuk sekali tahun untuk mengantar darah anak domba di ruang maha kudus di mana ada tabut. Namun Bapak Ibu Saudara, dalam peristiwa Pondok Daud, saudara tahu sejarahnya, ketika bangsa Israel tabut pernah dicuri, ya, dirampas oleh orang Filistin menurut firman Tuhan. Ketika perampasan itu sedang terjadi Bapak Ibu Saudara, dan mereka mengalami tulah di berbagai kota di kota Filistin. Akhirnya Raja Filistin berkata, kembalikan saja kepada Raja Israel. Karena tabut ini membuat kita kena tulah dan kena kutuk. Kemudian berpindahlah ke tangan Israel. Daud dengan sebuah kerinduan ingin memindahkan tabut itu. Dan dia membawa kereta dan juga lembu untuk membawa tabut. Daud tidak tahu sama sekali bahwa tabut itu harus diangkat oleh imam orang-orang Lewi. Dan kemudian kereta yang membawa tabut ini tergelincir. Kemudian Imam Usa menangkapnya, lalu dia tersambar oleh tabut itu dan mati di tempat. Daud sangat ketakutan. Kenapa Tuhan begitu menyambarnya? Padahal dia punya kerinduan harus dibawa ke tempat Daud tabut itu. Akhirnya bergeserlah ke rumah Obed-Edom. Dan 3 bulan lamanya ada di rumah Obed-Edom tabut itu. Dan Tuhan Allah memberkati Obed-Edom dengan sangat. Daud mendengar itu. Daud juga merasa, oh tidak bisa. Kalau Obed-Edom diberkati karena tabut itu, saya juga ingin bangsa Israel diberkati. Kemudian Daud bertanya kepada para ahli-ahli kitab. Dan ternyata harus diangkat oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Kemudian saudara, Daud memerintahkan untuk imam dan orang Lewi mengangkutnya sesuai dengan tata cara pengangkutan tabut. Namun setiap 6 langkah dia sembelihkan domba untuk korban. 6 langkah sembelih korban anak domba. Dan tibalah sampai di kota Daud, kota Yerusalem, Gunung Sion. Ya, di Gunung Sion. Dan kemudian di situ dia taruh di satu kemah, ya. Dan kemah ini saudara bukan seperti kemahnya Musa, ya. Kemah Musa masih ada di Silo, tetapi ini Daud punya rencana, dia ingin bangun rumah Tuhan. Rumah Tuhan yang sangat megah, yang saudara bisa lihat sendiri, yaitu bait suci Salomo itu. Nah, namun sebelum dia ingin mencapai bait suci itu kan belum ada bait sucinya. Sementara Daud taruh di sebuah tenda kecil yang hanya bisa memuat tabut ini, saudara. Namun anehnya, ketika tabut ini sudah ditaruh dalam sebuah kemah, ya, ada hal yang menarik, saudara. Membuat hati Tuhan tersentuh. Bahkan dia menulis kembali dalam kitab Amos bahwa Tuhan merindukan model ibadah yang seperti ini. Bahkan Tuhan bilang semua tata cara ibadah yang sudah pernah terjadi di masa itu yang dia sendiri buat dalam kemah Musa tidak menyukakan seperti ibadah yang dibuat oleh Daud. Daud membuat suatu ibadah, ya, di mana ini dia tabut Allah ditutupi oleh kemah, satu kemah kecil, namun ada dikelilingi oleh 288 orang pemuji dan penyembah. Perbedaan yang sangat jauh, saudara, ya. Bahwa kalau kita lihat kemah suci Musa, itu tidak ada semarak, tidak ada puji-pujian, yang ada korban sembelihan di altar, sunyi sepi, tanpa ada suara sedikit pun.
Dan imam masuk seorang diri di kemah ruang kudus itu dan sangat tidak bersuara masuk ke tabut perjanjian di tempat maha kudus itu. Suatu perbedaan yang sangat drastis. Itulah yang terjadi ketika Daud membuat sebuah kemah, satu kemah tanpa ada sekat, tanpa ada pembatasan, dan dikelilingi kemah itu orang-orang memuji, menyembah Tuhan, dan korbannya sudah berubah, bukan lagi korban darah dan domba itu tadi, tapi semuanya adalah korban puji-pujian, tari-tarian, gemerincing. Saudara bisa baca dalam kitab Mazmur. Ditulis dengan jelas, pujilah Tuhan dengan tiupan seruling, pujilah Tuhan dengan tiupan sangkakala, tabuhlah gendang, tabuhlah gemerincing, dengan gemerincing, dengan petikan kecapi, bertepuk tanganlah, melompat-lompatlah bagi Tuhan. Itu semua tertulis dalam tata cara ibadah Daud. 24 jam dalam sehari. Tempat itu selalu berganti-gantian. 280 orang yang memuji-muji. Itu berganti-gantian. Dan saudara, ini benar-benar menyukakan hati Tuhan. Tuhan bilang, apa yang pernah aku bangun dengan model kemah Musa, tidak seperti yang Daud bikin. Daud bukan dengan rancangan yang desain yang ini, tapi Daud membuat sebuah desain baru karena kecintaannya akan Tuhan. Bahkan ketika Mikal anak Saul melihat Daud menari-nari ketika tabut itu dipindah dari rumah Obed-Edom menuju Gunung Sion, dia menari-nari dan Mikal berkata, Daud, mengapa engkau menelanjangi dirimu? Engkau adalah raja, masa engkau menelanjangi dirimu? Tetapi Daud, saudara, berkata apa? Tarian Daud memuji, menanggalkan jubah kehormatan raja. Dan dia bilang begini, kalau Tuhan, untuk Tuhan, sekalipun apapun aku akan menelanjangi diriku demi memuji, memuliakan nama Tuhan. Dia raja, tapi dia tidak peduli menari-nari di depan tabut. 6 langkah korban sembelihan, 6 langkah korban sembelihan, berpindahlah dari rumah Obed-Edom menuju Gunung Sion, kota Daud, rumah Daud. Dan disitulah saudara, tari-tarian gegap gempita terjadi dalam setiap momentum yang ada terjadi di situ, saudara. Jadi kalau kita lihat ada sebuah kata frasa ibadah Daud. Apa itu ibadah Daud? Yaitu ibadah yang merupakan tindakan seluruh pribadi, bukan hanya intelektual, yaitu ibadah dalam kemah yang meliputi musik instrumental, berdiri, berlutut, membungkuk, mengangkat tangan, bertepuk tangan, menari. Itulah ibadah yang memenuhi perintah Yesus. Perintah Yesus dalam Matius 12 ayat 30 berkata apa? Mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi dan dengan segenap kekuatanmu. Tuhan berkata, Yesus berkata, kalau kamu mengasihi Tuhan Allahmu, lakukan dengan segenap kekuatan, segenap hati, segenap jiwa, segenap apapun kemampuanmu. Dan itulah yang dilakukan oleh Daud. Daud melakukan segala sesuatunya tanpa peduli reputasinya sebagai seorang raja. Tidak ada intelektual lagi di situ. Dia benar-benar munculkan naluri untuk memuji Tuhan dengan gegap gempita. Dan itu menyukakan hati Tuhan. Saudara, Daud sungguh menyukakan hati Tuhan. Tuhan sampai-sampai dia berkata, sungguh aku melihat semuanya telah roboh. Pondok Daud atau rumah Daud, puji-pujian Daud, ibadah model Daud sudah runtuh, kata Tuhan. Sudah tidak ada lagi yang meneruskan model cara ibadah itu. Dan Tuhan berkata, suatu hari yang ditentukan, Amos 9 ayat 11, aku akan mendirikan kembali. Ini adalah suatu proses yang sungguh luar biasa. Bahwa Tuhan akan mendirikan sendiri. Dia turun tangan dengan kuasanya. Dia akan membangkitkan suatu kebangkitan. Pondok Daud itu, saudara. Pondok Daud itu sendiri, saudara. Dia akan dirikan kembali tata cara ibadah yang berbeda, melanggar segala keimamatan.
Ya, melanggar tata cara liturgi yang ada. Dia rawah ibadah itu supaya ibadah itu menyukakan hati Tuhan. Sebab kalau ibadah hanya dalam konsep liturgi, saudara, menyukakan hati manusia. Ya, tapi ibadah yang menyukakan hati manusia belum tentu menyukakan hati Tuhan. Karena liturgi konsepnya adalah melakukan seperti yang sudah pernah dilakukan. Konsep liturgi adalah rutinitas. Hari Minggu harus ibadah, tata caranya harus seperti ini, tidak boleh keluar daripada tata cara. Itulah liturgi. Dan liturgi itu yang Tuhan buat dalam kemah Musa. Begitu terus dari waktu ke waktu. Tidak ada sesuatu yang menyentuh hati Allah. Tapi begitu Daud bikin suatu perubahan. Dia buat suatu kemah yang disebut dengan kemah Daud. Kemahnya tidak terdiri daripada sekat-sekat. Tidak ada pembatas-pembatas. Semua umat bisa datang kepada tabut itu, saudara, yang ada lambang kehadiran Tuhan. Semua orang boleh memuji, menyembah, mendekati hadirat Sekinah glory itu. Dan tidak ada satupun yang mendekat tabut mati, saudara. Karena pada waktu dulu imam itu takut dengan penuh ketakutan mendatangi tabut di ruang Maha Kudus. Jikalau imam itu berdosa maka dia akan mati pada waktu itu. Tetapi kita lihat begitu Daud membangun sebuah kemah baru, di dalamnya tabut yang sama. Tabut yang juga ada di zaman Musa. Tabut yang sama juga ada di zaman Daud. Namun tabut itu dengan suasana yang berbeda. Dengan kemah yang baru. Dengan tata cara ibadah yang baru. Tidak ada satupun yang membuat mereka takut, melainkan mereka memuji Tuhan dengan siang dan malam. Dan inilah yang Tuhan ingin bangkitkan kembali di akhir zaman, saudara. Siapa yang bisa menjawab ini? Saudara dan saya. Sudahkah kita menjawab kerinduan hati Tuhan? Apakah kita masih mau dengan liturgi kita, saudara? Dengan tata cara ibadah kita? Tidak salah, tidak salah. Liturgi memang harus ada. Tetapi pada waktu kita menyembah Tuhan, memuji Dia, biarlah sudah tidak lagi liturgi. Biarkan kita membebaskan diri kita memuji Tuhan. Entah kita mau meneriakan suatu pujian, terima kasih Tuhan. Entah kita katakan ingin menangis di hadapan Tuhan. Itulah yang keluar daripada diri kita. Naluri kita menyembah Tuhan. Dan itu berkenan di mata Tuhan. Kita keluar dari rasa yang membelenggu kita. Rasa yang mengatakan bahwa saya tidak mungkin nangis di depan orang banyak. Saya tidak mungkin memuji Tuhan terlalu over. Ya, karena nanti dilihat orang, dinilai orang. Tidak. Ibadah Daud adalah ibadah tanpa penilaian dari manusia. Ibadah Daud adalah penilaian langsung dari Sang Allah, pencipta semesta alam. Dan itu yang berkenan kepada Tuhan, saudara. Kemah Daud adalah nama yang diberikan untuk kemah yang didirikan oleh Raja Daud di Gunung Sion di Yerusalem. Adalah kemah untuk menyimpan tabut perjanjian. Kemah ini menjadi pusat tatanan baru, ibadah yang penuh sukacita, sangat kontras dari ibadah hikmat di kemah suci Musa. Alih-alih korban hewan, korban dipersembahkan di kemah Daud adalah korban pujian, sukacita dan ucapan syukur. Ya, Mazmur 95 ayat 2, Mazmur 100 ayat 4, 141 ayat 2. Semuanya puji-pujian yang begitu menggelegar, teriakan pujian, pukulan rebana dan semua kecapi dan semua alat musik sangkakala, seruling dan semua gambus bas diputar, dimainkan dengan begitu apik. 24 jam suatu kebangunan rohani beserta dengan kor puji-pujian, saudara. Wow, luar biasa. Oh, hati Tuhan tersentuh, saudara. Hati Tuhan melihat, ini yang aku akan bangun kembali. Sebab tidak dijumpai lagi di zaman ini, kata Tuhan. Di zaman Amos itu sudah tidak ada lagi ibadah yang begitu, saudara. Ya. Pergeseran yang radikal dari tata ibadah yang dibawa oleh pendirian kemah Daud ini menghasilkan wahyu besar tentang tata cara ibadah. Sebagaimana sorga beribadah, demikian dia akan terjadi di bumi.
penetapan tata ibadah Melkisedek, ya, menggantikan tata ibadah Imam Harun, di mana hanya pendeta tertentu yang diizinkan masuk ke hadirat Allah. Langkah kerasulan radikal yang dibawa oleh Daud ini begitu menyentuh hati Allah, sehingga ia berfirman dari sorga, menyatakan kerelaannya untuk menjadikan tempat itu menjadi tempat peristirahatannya yang kekal. Tertulis sekali saudara, Allah merindukan pondok Daud ini kembali dibangun, sebab dia katakan model ibadah Daud ini yang nanti akan dia buat juga di sorga nanti. Jadi saudara, model ibadah Daud yang pernah terjadi itu nanti dia akan buat pada waktu kerajaan 1000 tahun damai dan pada waktu kita ada di sorga kelak saudara. Model tata cara ibadah non liturgi lagi. Semua menari-nari dengan kerinduannya akan Tuhan. Dari hati memuji, menyembah Tuhan tanpa ada batas dan sekat, bahkan ruang dan waktu saudara. Kalau kita lihat ibadah kemah Musa itu terbatas waktunya. Hanya pada waktu-waktu tertentu. Tapi ibadah Daud saudara, oh tidak ada cerita berhenti. Ibadah Daud 24 jam terus menerus. Saudara, berapa lama kemah Daud ini sampai kepada dia pindah ke Betamikdas, bait suci Salomo pertama. Berapa tahun dari Obed-Edom pindah ke kemah Daud, kemudian di rumah Daud itu di kompleks Sion itu sampai kepada pindah ke bait Allah. Kita baca. Pada tahun 1050 sebelum Masehi, Daud membawa tabut perjanjian ke Yerusalem dan menempatkannya dalam sebuah kemah, yaitu kemah suci Daud. 2 Samuel 6, 1 Tawarikh 13 sampai kepada pasal 16. Tabut tersebut tinggal dalam kemah Daud selama berapa? 40 tahun hingga dipindahkan ke bait suci yang dibangun dan diresmikan oleh putra Daud, Salomo, pada tahun 1010 sebelum Masehi. Jadi saudara, kurang lebih ada 3000 tahun, ya 3000 tahun yang lalu kemah Daud itu pernah ada. Dan saudara, tata cara ibadah Daud itu lalu berhenti saat sampai peresmian bait suci pertama Salomo. Jadi tata cara yang tadi ibadah 24 jam itu langsung berhenti ketika dia masuk ke Betamikdas atau bait suci Salomo. Ditaruh di belakang, ya, di belakang altar itu di ruang Maha Kudus. Gedung itu disalut dengan emas, dinding emas, lantai emas, plafon emas, semuanya emas, luarnya juga emas. Namun tari-tarian itu saudara hanya terjadi pada saat peresmiannya saja. Seluruh rakyat memuji dengan semua tim penyembah memuji. Begitu tabut sudah ditaruh, kembali seperti tata cara ibadah kemah Musa. Jadi ibadah kemah Musa berpindah ke Betamikdas. Dan sudah tidak ada lagi model ibadah itu saudara. Itu sebabnya Tuhan bilang roboh sudah. Tata cara yang pernah Daud 40 tahun lamanya Tuhan disukakan. Saudara tahu 40 tahun itu Daud berperang kemana saja dia perang, tidak pernah kalah. Namun ketika tata cara ibadah Daud telah sampai ke bait Allah, Betamikdas Salomo dalam kekayaan kelimpahan, tabut tersembunyi tersimpan di belakang di ruang Maha Kudus, tidak ada terdengar puji-pujian, dan semua kembali ke tata cara awal seperti kemah Musa. Maka apa yang terjadi saudara? Salomo masuk dalam masa kejatuhannya. Salomo masuk ke dalam suatu kompromi dengan bangsa-bangsa lain, sehingga setiap bangsa-bangsa lain juga membangun sarana ibadahnya yang ada di tanah perjanjian. Dan kemudian Salomo mulai dikuasai dengan penyembahan berhala. Dan kemudian saudara, tidak lama kemudian kerajaan Salomo pecah menjadi 2 kerajaan. Kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Yehuda bertahan sampai hari ini. Itu semua akibat berhentinya semua model ibadah pondok Daud. Sungguh mengenaskan Bapak Ibu Saudara. Padahal kalau kita lihat dampak daripada pondok Daud kalau kita kembali bangun saudara,
maka akan terjadi sungguh suatu kebangkitan luar biasa. Pondok Daun ini saudara kembali terjadi saat kapan? Saat Yesus datang kedua kali, Yesus datang pertama kali saudara 2000 tahun yang lalu. Pondok Daun kembali dibangun dan dimutakhirkan. Yesus datang dan mulai mengadakan hujan pertobatan, lawatan di tanah perjanjian. Dan puncaknya yaitu pada waktu Pentakosta. Orang dari berbagai bangsa datang ke Yerusalem. Dan pada waktu itu saudara, Roh Kudus dicurahkan kepada para rasul. Dan terjadi hujan pertobatan. 3.000 orang hari itu memberi diri untuk dibaptis. Adalah orang-orang yang datang dari luar berbagai bangsa dari seluruh dunia. Yaitu orang-orang Yahudi yang ingin beribadah ke Pondok Daud pada waktu itu. Pondok Daun pada waktu itu. Dan pada waktu itulah mereka dibaptis dengan Roh Kudus. Dan saudara, gema Pondok Daud inilah yang terjadi di masa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Dan itu terjadi kebangunan kebaktian ini sampai ke seluruh dunia. Sampai ke Papua, ke ujung bumi. 1855 kita menyaksikan Otto dan Gessler datang dan menginjak kaki di Mansinam dan berkata, demi nama Allah kami injak tanah ini. Dan sejak itu baptisan itu terjadi ke seluruh penjuru tanah Papua. Papua bermasmur, Papua bangkit, dan semua memuji menyembah Tuhan di masa-masa itu, sudah. Dan sampai hari ini Pondok Daud itu berdiri. Kadang dia berdiri dengan baik, kadang dia retak-retak sedikit. Tapi kita tidak boleh biarkan itu dia pecah lagi, sudah. Harus kita bangkitkan kembali Pondok Daud itu, yaitu puji-pujian yang tidak ada terbatas, saudara. Puji-pujian yang tanpa dengan cara rasa untuk nanti dilihat orang, nanti dibilang lama. Tidak. Pujian-pujian yang lepas dan membawa. Itu kalau terjadi dalam rumah tangga kita, saudara, luar biasa. Orang yang mendirikan kembali persekutuan Pondok Daud di dalam rumah tangganya, di dalam gereja dan pelayanan, mereka akan menjadi bangsa penguasa. Itu satu. Saudara lihat, bangsa penguasa ayat 12. Kamu bukan menjadi bangsa budak. Kamu akan menjadi pemimpin, saudara. Coba saudara bangkitkan model Pondok Daud ini dalam rumah tanggamu. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ya, tanpa ada rasa keraguan-raguan saat menyembah. Kalau saudara ingin menangis di hadirat Tuhan, maka engkau akan jadi bangsa penguasa. Kemudian yang kedua, ada berkat, ya, pembajak pengirik, ya, penuai dan penabur. Itu baku lomba. Berkat itu keluar masuk, saudara. Tidak henti-hentinya, habis-habisnya datang berdatangan, habis lagi datang lagi, habis lagi datang lagi. Hadirikan kembali Pondok Daud dalam rumah tanggamu, saudara. Kemudian akan ada anggur baru. Anggur baru dan bukit akan kebanjiran pada ayat yang ke-13. Apa itu anggur baru, saudara? Anggur baru itu artinya pewahyuan baru. Ya, perumpamaan tentang anggur baru itu tentang kantong kulit yang baru, saudara. Terdapat dalam Matius 9 ayat 17. Kantong kulit itu pengajaran baru, hikmat baru. Ya, hikmat baru, pengajaran baru, saudara. Ya, Tuhan kan bilang bahwa tidak bisa anggur baru itu dituang pada kantong kulit yang lama, maka akan bocor dan terbuang. Tapi taruhlah anggur baru itu dalam kantong kulit yang baru pula. Itu artinya gini, Pondok Daud itu tidak akan bisa bekerja efektif dalam setiap umat kalau masih manusia lama atau kantong kulit lama. Kantong kulit lama itu, saudara, tidak boleh ada dalam diri kita. Perilaku lama, kebiasaan lama, cara hidup lama. Ya, kalau saudara mau menikmati anggur baru Pondok Daud ini, pengajaran baru dari Pondok Daud ini, harus keluar dari model lama, saudara. Kantong kulit itu pribadi kita yang lama, kehidupan yang lama. Anggur baru harus pada kantong baru. Kantong baru itu pribadi kita, kebiasaan lama kita. Kita yang masih terikat dengan
gaya liturgi lama yang hanya berkata, oh tidak boleh. Kalau ibadah itu tidak boleh tepuk tangan. Ibadah itu tidak boleh melompat-lompat. Ibadah itu tidak boleh teriak. Tidak boleh menangis. Itu adalah kantong kulit lama. Kalau anggur baru diisi ke situ, dia pecah, tak bongkar, saudara. Makanya banyak orang yang tidak bisa menerima ya Pondok Daud ini, maka dia akan seperti kantong yang terbongkar pecah. Karena anggur baru dari Tuhan, pengajaran dari Tuhan hanya bisa diterima dengan kantong kulit yang baru pula, kehidupan yang baru untuk bisa menerima itu. Ya. Di sini dikatakan juga pada Yesaya 2 ayat 3, saya akan bacakan. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Sekali lagi, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Nah, mengapa Sion dikatakan pengajaran? Kenapa pengajaran disebut dari Sion? Kenapa pengajaran tidak disebut dari Yerusalem? Sion itu adalah gunung sebelah timur Yerusalem. Jadi kota lama Yerusalem itu sebelah timurnya itu Gunung Sion, dan situ adalah kota Daud. Ya, kota Daud, Gunung Sion. Ini dia, Gunung Sion, kota Daud. Ada gambar tangan menunjuk, itulah Gunung Sion. Tepat di sebelahnya saya ada berdiri di depan menara Gunung Sion. Dan di bawah menara Gunung Sion itu kuburan Daud dan keluarganya. Disitulah kira-kira pernah ditaruh tabut perjanjian. Ya, di mana yang disebut dengan Pondok Daud. Di mana tabut perjanjian ditaruh sementara mereka lagi bangun bait suci di Gunung Moria. Namun di Gunung Sion disebut pengajaran. Kenapa disebut Gunung Sion itu disebut pengajaran? Karena saudara, di Gunung Sion itulah lahir model tata cara baru untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tata cara yang melanggar segala keimamatan, prosedur, liturgi, semua dilanggar. Model ibadah baru. Itulah pengajaran atau hikmat di Gunung Sion. Maka Daud itu saudara, di depan tabut itu orang bernubuat, nubuatan, mazmur nubuatan, pujian-pujian, inspirasi baru, hikmat baru, peperangan yang tidak pernah terkalahkan, rencana pembangunan bait suci dengan segala konsepnya, penglihatan akan bait suci, penglihatan akan istana yang akan dibangun nanti, penglihatan tentang suatu kerajaan Sion yang kekal itu saudara. Semua penglihatan dari masa ke masa ditampakkan dalam sebuah konsep Gunung Sion. Di tempat itulah lahirnya pengajaran ilahi. Saudara, Yerusalem lambang firman Tuhan, tapi Sion lambang pengajaran itu saudara. Sebab dari Sionlah segala hikmat itu mengalir bagi orang-orang yang dipakai Tuhan. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, bahwa Pondok Daud ini kalau kita bangun kembali, mungkin dalam skala rumah tangga kita akan jadi penguasa saudara, menjadi pemimpin. Berkat saling menyusul, anggur baru pengajaran akan mengalir dalam hidup kita. Dan ada sebuah pemulihan bangsa. Kalau itu skala bangsa, maka di sana dikatakan pada ayat 14 bahwa Tuhan akan membangun bangsa Israel. Coba kita lihat. Ya. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan memakan buahnya. Luar biasa saudara. Ketika Pondok Daud ini kita bangun dalam skala rumah tangga, gereja, pelayanan, kota, bangsa, dan provinsi, maka Tuhan bilang, ada suatu infrastruktur dibangun.
Coba lihat saudara. Begitu Daud membangun 40 tahun. Puji-pujian akan Tuhan non-stop. Infrastruktur dibangun. Jalan-jalan dibangun. Kota-kota dibangun di masa kejayaan Daud. Salomo tidak membangun. Salomo hanya menikmati hasil pembangunan. Ya. Daud sebenarnya bisa bangun bait suci di zamannya. Tapi Tuhan Allah bilang sama Daud, tanganmu berlumuran darah. Daud, biarlah anakmu yang membangunnya. Sebelum mati Daud berkata, aku telah mengumpulkan semua emas yang begitu banyak untuk rumah Allahku. Aku mengumpulkan ribuan ton emas dan ribuan ton perak untuk rumah Allahku. Kayu-kayu sanobar, kayu-kayu aras aku telah sediakan Salomo. Begitu banyak bahan material, bangunan beton dan semua batu-batu kusiapkan untuk pembangunan rumah Allahku. Tinggal kamu susun saja. Jadi bukan bangun lagi, susun. Bayangkan saudara, infrastruktur tersedia di zaman Daud. Karena apa? Pujian dan penyembahan. Saudara, mungkin kita bisa jujur mengakui kita belum sampai di sebuah keadaan bagaimana kita mendirikan pondok Daud itu. Coba mulai kita bangun lagi saudara rumah tangga kita. Puji-pujian. Tidak bisa main gitar, toki, rebana kah, toki, tifa kah, puji, oh haleluya. Pagi-pagi mulai bunyi-bunyikan lagu-lagu, tidak ada tifa lagi, galon galon air yang kosong, toki-toki akan puji-puji Tuhan setiap pagi. Saudara, kalau kita dirikan kembali pondok Daud ini, Tuhan bilang, kau bukan jadi budak lagi, kau bukan jadi pesuruh, kau jadi pemimpin. Kau akan jadi pemimpin. Berkat akan susul menyusul datang dalam kehidupanmu. Kamu akan memiliki suatu infrastruktur yang luar biasa. Kamu akan membangun, bahkan ada karunia menikmati saudara. Pada ayat 14, mereka yang membangun kebun, mereka juga yang menikmati. Berapa banyak orang hari ini saudara menjadi pejuang-pejuang, ya. Mungkin dia bukan pejuang kemerdekaan, tapi mungkin dia pejuang-pejuang untuk lahirnya sebuah kabupaten, sebuah kota, sebuah provinsi. Tapi lihat, apa pejuang-pejuang itu dikaruniai menikmati apa yang mereka perjuangkan? Kan tidak. Begitu banyak mereka yang berjuang saudara sekarang jadi penonton. Haleluya. Orang lain yang tak ada capek-capek duduk jadi pemimpin di situ. Kenapa? Karena orang-orang itu mendirikan pondok Daud. Mereka menikmati apa yang Tuhan sediakan. Saudara, apakah kita mau jadi pejuang-pejuang orang lain nikmati saudara? Ya, kesian. Menangis boleh saudara. Haleluya. Orang lain kerja capek-capek kita nikmati. Itu juga janji Tuhan. Tuhan berkata, kamu akan menikmati susu dari bangsa-bangsa. Kamu akan menikmati ladang yang tidak kamu tanami dan tidak kamu kerjakan. Itu bangsa Israel keluar dari tanah perjanjian. Dari perbudakan maksudnya. Keluar dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian. Tuhan berkata apa? Kamu akan menikmati suatu tempat yang kelimpahan susu dan madunya. Yang tanamannya, yang kebunnya tidak kamu tanami, tidak kamu kerjakan. Kamu datang nikmati. Itu bangsa Israel. Dan itu hanya terjadi buat orang yang mau mendirikan pondok Daud. Pondok Daud saudara, coba dirikan ini saudara, di rumah tangga, di gereja, di pelayanan, kita dirikan kembali pondok Daud yang suroboh ini saudara. 3000 tahun yang lalu pondok Daud itu pernah ada dan Tuhan rindu kalau ada yang bangun 5 hal terjadi. Bahwa Tuhan akan bikin kita jadi pemimpin. Kita akan memiliki berkat yang saling menyusul. Gunung baru, hikmat pengajaran pewahyuan, infrastruktur tersedia. Bahkan Tuhan bilang, aku akan tanam kamu. Ayat 15. Dan kamu tidak akan dicabut lagi dari negeri itu. Wow. Saudara, orang kalau bangun pondok Daud. Ya, pondok Daud dalam rumah tangganya. Orang mau cabut dia jabatan, tak bisa. Biar sampai lari pusat dia bikin penjelekan, ya laporan-laporan palsu. Orang yang mendirikan pondok Daud tidak bisa dicopot jabatannya, saudara. Ya,
Itu janji Tuhan, aku akan tanam mereka dan mereka tidak akan dicabut lagi. Ini bicara tentang karir saudara. Orang yang hidup dekat dengan Tuhan, hidup dengan Shekinah glory, hidup dengan persekutuan dengan Roh Allah. Orang boleh rekayasa, orang boleh laporkan yang jelek. Jabatanmu Tuhan yang bela. Amin. Karirmu dilindungi oleh Tuhan. Itu janji firman saudara. Tidak ada yang bisa mengganggu gugat karir daripada orang yang dipilih oleh Tuhan. Jadi saudara, Gunung Sion ini sungguh luar biasa. Ya, saya bersama dengan Ibu Gembala dan bersama dengan 2 orang umat Tuhan di kita gereja, ya, yaitu Mama Ursipuni, ya, tapi juga Jildre Ursipuni. Kami bersama-sama dengan rombongan dari Belanda, rombongan dari Afrika, rombongan dari Amerika, dan beberapa rombongan Chinese juga. Kita gabung di di Pondok Daud, di Gunung Sion. Ini dia gunungnya, dan kami beribadah di situ. Saya rasakan hadirat Tuhan yang luar biasa, saudara. Saya sungguh sukacita. Wow. Saya nikmati kayak suasana yang sejuk gitu. Kalau kita pergi ke Gunung Moria tuh kayak ada ketidaktenangan kalau di Gunung Moria, area Gunung Moria. Terlalu banyak sibuk dan kita rasa kurang nyaman. Tapi begitu kita sampai di kota Daud, di rumah Daud, di kompleknya Daud saudara, di menara ini saudara, kita rasa sejuk sekali. Ada rekamannya di YouTube kita saudara. Dan kita menikmati suasana penyembahan waktu kita masuk lorong itu saudara, masuk di tempat mereka lagi ibadah dan kita lihat hadirat Tuhan dan kubur Daud sampai hari ini masih ada di situ saudara, kubur Daud. Haleluya. Dan saudara, saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Dan Roh Kudus gerakan saya ambil batu di situ saudara. Dan puji Tuhan saya dapat batu di tanah di situ banyak sekali. Dan ada batu yang segi 4 dan bagus sekali saya bawa dan jadi kenang-kenangan saudara. Haleluya. Karena saya ambil batu itu, teman-teman semua yang lain juga saya juga ambil lagi. Jadi batunya mulai dari yang besar sampai saya bawa yang kecil saja. Supaya kita jadi kenang-kenangan. Saya pernah injak kaki di kota Daud, Yerusalem, dan saya rindu jemaat Tuhan ya, entah itu tahun ini atau tahun depan ya, suatu saat kita ibadah. Dan kalau tidak ada salah kita minta sama Tuhan sehingga kita akan beribadah di sana dalam komunitas yang lebih banyak jumlahnya gitu ya. Kalau kemarin kita berempat ya dari gereja SICC, kami rindu supaya suatu waktu Tuhan menggenapi ya kira-kira 30 orang kah 40 orang kita berangkat ke Israel ya. Itu tidak ada yang mustahil saudara, amin. Kita ibadah dan prioritas kita ibadahnya pas di situ di Gunung Sion itu saudara, karena itu lapangan luas dan ada pohon-pohon dan itu adalah tempat paling banyak orang berdoa di situ saudara ya, karena tempatnya sepi sekali, indah sekali saudara ya, luar biasa. Dan hari ini kerinduan terbesar Tuhan akan mendirikan Pondok Daud yang telah roboh. Pecahan-pecahannya dia ingin tutup kembali adalah tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan, sebagai gereja di akhir zaman. Sudahkah kita meminta pimpinan Tuhan agar kita sebagai gereja mau membangun kembali Pondok Daud itu? Janganlah kita terbiasa dengan liturgi gereja yang sama dengan ibadah kemah Musa. Tuhan mau anggur baru saudara. Model baru, konsep baru yang dicurahkan, yaitu pengajaran di dalam kantong kulit yang baru yang dapat memahami dan mengalami Pondok Daud di akhir zaman. Inilah pentingnya kita memahami dan mendirikan kembali Pondok Daud, saudara. Saya rindu firman hari ini kita coba bangkitkan kembali puji-pujian, penyembahan, tari-tarian kita. Ya, kalau menyembah Tuhan, kalau worship leader ajak kita saudara, ayo memuji Tuhan saudara. Mari, jangan kita kalau pas lagi
apa namanya, live TikTok. Ayo rame saudara, ya kan? Apalagi istilahnya tuh, tren baru apa istilahnya? Kalau ada apa TikTok punya itu ya apa istilah di TikTok tuh. Jadi gaya baru apa begitu kan? Ya sampai lengkap begitu ya, gitu ya. Itu bisa kompak saudara, hafal sekali. Tapi untuk Tuhan, jangan saudara, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Coba kita memuji Tuhan yang sungguh-sungguh. Amin. Ya, kalau menari buat Tuhan. Sekarang kita bukan mau dilihat oleh kiri kanan, tapi mau dilihat sama Tuhan. Karena kalau pondok ini ada dalam dirimu, pondok Daud ini ada dalam dirimu, engkau bukan budak lagi saudara. Kau akan jadi pemimpin. Menjadi bangsa pemimpin saudara. Menjadi orang yang dilindungi Tuhan. Karirmu tidak bisa digoyang orang saudara. Tidak ada yang bisa goyang orang yang punya pondok Daud. Ya, infrastruktur, program apapun yang kau sedang kerjakan akan berjalan. Semuanya tembus, berhasil. Usaha yang kau kerjakan berhasil saudara. Tapi kalau kita malas-malasan untuk Tuhan, hanya karena jadwal saya, hanya karena harus saya ke gereja, ya, harus saya datang beribadah, cuman begitu saja. Beda saudara sama orang yang cinta Tuhan. Orang yang cinta Tuhan, saya tidak bisa lewatkan hari Minggu ini. Saya harus datang ke rumah Tuhan. Karena saya bukan mau jumpa gembala, saya bukan mau jumpa rekan jemaat dan sebagiannya. Tapi saya mau jumpa sama Allah, Sang Pencipta semesta alam. Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segalanya. Saya mau ketemu sama Roh Kudus. Saya mau dilawat Tuhan hari ini. Itu yang disebut dengan pondok Daud. Pondok Daud gak peduli liturgi, gak peduli tata cara. Dia langgar semua keimamatan, tapi tidak mati saudara. Karena nalurinya, hatinya Tuhan lihat. Daud cinta Tuhan. Bukan datang untuk mau obrak-abrik tata cara ibadah, tidak. Tapi dia datang ingin mau membuat sesuatu yang baru saudara. Sesuatu yang menyentuh hati Allah, menyenangkan hati Tuhan. Yuk kita sama-sama dirikan kembali. Tembok ini 3000 tahun lalu, pondok ini 3000 tahun lalu pernah ada, tapi suroboh saudara. Siapa yang bisa dirikan? Saudara dan saya yang akan jawab. Dengan apa? Bukan dengan mulut, tapi dengan perilaku kita. Mulai sebentar ini memuji menyembah Tuhan, kita jawab bukan dengan mulut lagi, tapi kita jawab dengan perilaku kita, pribadi, sifat dan karakter kita. Memuji menyembah Tuhan. Daud itu bukan orang benar sepenuhnya saudara, tapi orang yang dibenarkan. Daud bunuh orang, Daud berzinah dengan istri orang. Dia ambil, dia bunuh lagi suaminya. Dia desain rencana pembunuhan. Orang ini berdosa saudara. Ya, dia tidak malu-malu tulis dosanya. Tapi Tuhan mengakui dia sebagai anak Daud. Yesus disebut apa? Anak Daud. Pondok Daud. Semua yang tentang Daud Tuhan akui. Ya, sampai bendera Israel sampai hari ini pun benderanya apa? Bendera bintang Daud. Kenapa itu saudara? Karena Tuhan sayang Daud. Ya, bahkan Tuhan bilang keturunan Daud tidak akan terputus menjadi raja. Dan saudara bisa lihat Yehuda atau Yahudi sekarang tidak terputus pemerintahannya sampai Tuhan datang kedua kali. Kenapa itu terjadi? Karena bukan Daud punya kebenaran, Daud orang berdosa, tapi karena cara dia memperlakukan Tuhan, cara dia mencintai Tuhan dengan cara yang berbeda. Mari saudara, perlakukan Tuhan lebih spesial dikala engkau jatuh cinta saudara. Ya, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Cintai dia.